kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda, dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing tentang berbagai materi-materi yang sangat penting untuk didengar, atau materi-materi yang memang bersifat parenting, motivasi, dunia pendidikan, hal-hal yang sedang viral. Kita akan selalu bahas dan kita akan selalu diskusikan dengan viewers semua. Jadi di diskusi ini berarti ada dialog dong. Biasanya memang ada dialog sih. Kita melakukan podcast dialog dengan narasumber atau dengan siapapun yang berekspert di bidang itu. Dan sekarang ya kita akan melakukan survei nih kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya mau bertanya, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di melalui video ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya atau misalnya viewers semuanya pada tanya, nanti kita akan balasnya itu menggunakan video YouTube, dan tonton saja di video YouTube itu balasannya itu. Kita juga hadir Spotify, silakan langsung saja di-download atau misalnya dicari dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka kita akan muncul di Spotify dengan berbagai tema yang menarik untuk didengar. Baik, sore hari ini kita akan saya akan sharing-sharing tentang terkait pola-pola belajar. Jadi, teman-teman semuanya pasti yang namanya belajar itu adalah sebuah kebutuhan dasar ya. Karena ketika berbicara belajar, maka kita juga berbicara tentang bagaimana cara kita mengupgrade diri atau memberikan diri kita itu sesuatu yang baru atau mempelajari sesuatu skill yang baru. Nah, kebanyakan orang bingung cara belajar itu seperti apa. Ya, karena mereka tidak mengetahui apa misalnya tujuan belajar, apa mereka tidak mengetahui manfaat belajar tersebut. Jadi terasa belajar itu sangat-sangat membosankan, apalagi belajar sesuatu yang terpaksa gitu. Dan sangat terpaksa itulah yang harus dihindari. Oleh karena itu ketika belajar, yang pertama harus benar-benar dipastikan adalah pastikanlah kalian tahu atau pastikanlah viewers tahu bahwa belajar itu sangat penting untuk diri kita ya. Jadi begini, kebanyakan orang tidak mau belajar karena dia tidak tahu manfaat dan pentingnya belajar itu untuk diri kita. Karena kan setiap manusia pasti ada egoisnya gitu ya. Nah, buat apa saya belajar kalau itu nggak penting gitu. Kalau misalnya buat apa saya belajar kalau itu tidak bisa dilakukan misalnya tidak bisa dimanfaatkan gitu. Jadi buat apa saya belajar? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti akan muncul di benak manusia karena itu sangat manusiawi. Dan memang ketika kita berpikir bahwa belajar itu tidak penting buat kita, makanya kita sangat malas untuk belajar. Misalnya, teman-teman atau misalnya viewer semuanya belajar tentang cara membuat gorengan. Tetapi sehari-hari teman-teman adalah seorang penjual bakso misalnya, seperti itu. Jadi kayak mempelajari hal yang nggak penting gitu. Itulah yang membuat teman-teman atau misalnya membuat viewer semuanya sangat malas untuk belajar. Jadi temukan dulu tujuan dan manfaat belajar itu untuk minimal untuk diri sendiri, dan memang itu sangat bermanfaat gitu. Dan kita harus memikir ke arah sana. Terus yang kedua adalah proyeksikan belajar itu, rencanakan gitu. Jadi jangan sekedar hanya ingin belajar, tetapi tidak ada langkah nyata secara perencanaan. Banyak yang seperti itu. Sudah tahu nih tujuannya, saya ini ingin menjadi seorang marketing yang handal misalnya. Terus saya juga ingin belajar A, B, C, D, E, F, G. Nah, udah hanya sekedar pengen aja gitu. Saya ingin menjadi marketing yang sukses, saya ingin menjadi marketing yang memiliki banyak klien, saya ingin menjadi jadi hanya sekedar inginnya saja gitu. Tapi tidak tahu misalnya dia itu belajar tidak direncanakan gitu. Jadi sekenanya aja. Nah, makanya di sini teman-teman semuanya butuh yang namanya perencanaan pembelajaran gitu. Setelah sudah menemukan tujuan manfaat, dan rencanakanlah belajar tersebut gitu. Jangan aneh-aneh gitu, jangan banyak alasan, jangan juga teman-teman memiliki beberapa excuse terkait tentang rencana tersebut gitu. Jadi banyak begini ya. Jadi banyak seseorang yang merencanakan belajar tapi dia excuse dengan rencananya sendiri. Misalnya, nanti aja deh, masih ada siang gitu kan. Nanti aja deh belajarnya, masih ada sore. Nanti aja deh belajarnya, masih ada hari esok. Nanti aja. Sehingga itulah yang membuat kita tidak belajar.
Meskipun sudah rencana gitu kan, tapi dengan kondisi seperti itu maka rencana itu tidak akan terrealisasi gitu. Jadi merencanakan sangat penting, tapi ada yang lebih penting selanjutnya, yaitu adalah eksekusi atau konsistensi gitu. Jadi kalau misalnya belajar apapun tidak dieksekusi, tidak dijalankan, atau hanya sekedar hafalan atau sekedar hanya mengetahui pengetahuan umum saja, itu tidak akan efektif. Karena apa yang kita pelajari belum kita aplikasikan gitu. Jadi ketika semuanya sudah diaplikasikan, semuanya sudah kita pelajari gitu ya, itu akan membuat suatu koneksi-koneksi yang menjadikan diri kita itu menuju ke perubahan sikap akibat belajar kita. Jadi belajar itu ada efeknya buat kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang hanya belajar materinya saja, belajar dari YouTube saja gitu ya, oh saya udah belajar, merencanakan sudah, oh saya sudah merencanakan, saya nonton YouTube A, B, C, materi A, B, C, sudah rencana, udah bagus tuh. Tapi tidak ada eksekusi dalam pembelajaran tersebut untuk lebih bermanfaat lagi, itu akan sama saja hasilnya, tidak ada perkembangan. Jadi salah satu faktor terpenting dari belajar adalah kita mau mengeksekusi pembelajarannya. Jadi kita mau mengamalkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar belajar saja, kita mau mengamalkan hal itu. Karena itulah yang menjadi nantinya akan terjadi evaluasi dan akan semakin besar dan akan semakin baik dan semakin baik lagi. Karena sebagian besar orang sukses pun tidak sekali sukses gitu. Misalnya dia merencanakan sesuatu sekali sukses, tidak ada yang seperti itu gitu. Tidak ada ceritanya orang sukses itu hanya merencanakan 1 kali 2 kali selesai sukses dia. Tidak ada. Jadi orang sukses itu tetap dia harus belajar lagi dari kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Terus dipelajari, karena setiap pembelajaran itu pasti ada kesalahan. Ya, nggak mungkin orang belajar lurus-lurus aja. Ada sih mungkin ya. Tapi yang lebih bagus adalah belajar dari kesalahan. Ya, karena itu akan terus membuang jatah gagal kita gitu. Jadi jatah gagal kita itu sudah terbuang gitu. Karena kalau sudah kesalahan kita pelajari, kita perbaiki, maka jatah gagal kita sudah hilang satu. Nah, habiskan jatah gagal itu, terus belajar. Dan selanjutnya adalah yang terpenting dari belajar itu adalah tetap kita juga menerima yang namanya keputusan Tuhan. Jadi jangan stres ketika kita sudah belajar keras, sudah belajar sangat militan atau sangat keras lah berarti. Tapi hasil yang kita dapat tidak sesuai ekspektasi. Kita tidak harus perlu kecewa karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi yang jelas tugas kita di sini adalah hanya ikhtiarlah belajar. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir, pembelajaran semuanya akan bermanfaat kok. Saya yakin pasti bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain ataupun lingkungan sekitar. Tapi hanya bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan kegagalan dalam belajar. Seperti itu. Dan jangan, yang paling parah tuh ketika kita gagal itu berhenti, sudah selesai itu. Tapi kalau misalnya kita gagal terus belajar lagi, itulah yang terbaik sebaik-baiknya manusia yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sampai ya, mudah-mudahan bermanfaat ini untuk tips-tips bagaimana cara kita menjadi pembelajar yang ulung atau pembelajar yang sangat optimis dengan goals atau pembelajaran yang kita sedang pelajari. Baik, saya Agung Surya Gumelar. Sampai jumpa di Beyond Education.